Apabila kita melihat apa definition atau definisi dari leadership, maka satu kata, yaitu influence. Jadi apa kekuatan Nabi Muhammad SAW adalah ability to influence. Ini yang sangat istimewa dan yang menjadi idaman seluruh dunia. Saya mencoba melihat ini dari 5. Nabi Muhammad adalah pemimpin tingkat 5. Pemimpin tingkat 1 adalah pemimpin yang dicintai. Inilah pemimpin yang sesungguhnya harus melalui 5 tahapan tangga ini satu persatu. Dicintai. Saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah. Dia bertanya, "Ya Aisyah, apa pekerjaan Nabi yang belum aku lakukan?" Aisyah mengatakan, "Semuanya sudah. Satu yang belum, yaitu memberi makan pengemis buta yang ada di pasar itu." Kemudian Abu Bakar datang ke sana dan dilihatlah ada pengemis buta. Kemudian yang dilakukan adalah mencoba mengikuti apa yang Nabi lakukan, memberi makan. Akan tetapi pengemis buta itu, dia menghina Nabi, mengeluarkan kata-kata yang tak baik tentang Nabi. Pada saat itu menangis Abu Bakar. Akan tetapi makanan terus dilanjutkan. Pengemis buta itu mengatakan, "Engkau bukan orang yang biasa memberi aku makan." "Bagaimana engkau tahu?" kata Abu Bakar. "Orang yang memberi aku makan itu, dia memberi makan dengan lemah lembut, dengan santun, dan makanan itu telah dihancurkan sebelum dimasukkan ke mulutku hingga aku mampu menelannya." Menangis pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wahai pengemis buta," dia Yahudi, "tahukah engkau bahwa orang yang memberimu makan itu telah meninggal dunia? Dan dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Menangis pengemis buta itu, dan kemudian dia bersahadat, meminta untuk sahadat. Inilah tingkatan satu Nabi yang disebut dengan dicintai. Tingkatan kedua, Nabi Muhammad dipercaya. Inilah tingkatan yang sukar kita juga lakukan. Pada saat itu orang-orang di Mekah sudah hampir berperang, begaduh. Karena siapakah yang paling merasa cocok untuk memindahkan Hajar Aswad? Pada saat itulah mereka sedang discussion siapa yang paling cocok. Kemudian mereka mengatakan, itu Nabi Muhammad yang boleh memutuskan. Nabi ambil sorban, kemudian dihamparkan sorban itu. Nabi ambil batu Hajar Aswad, dan kemudian pemuka Quraisy mengambilnya. Disitulah Nabi dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. 2 tingkatan ini menjadi syarat seorang leaders. Pertama, ia dicintai. Karena tak mungkin kita boleh menjadi seorang leader tanpa dicintai. Dan tak mungkin kita boleh menjadi seorang leader tanpa mencintai orang yang dipimpin. Nabi melalui tahapan ini. Tahapan kedua adalah integrity. Kemudian ia dipercaya. Tahapan ketiga, ia diikuti karena ia senantiasa menolong. Tahapan keempat, pelapis. Ada penerus-penerusnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Kemudian pada saat itu Nabi ditanya siapakah orang yang paling mulia di Allah. Kemudian pada saat itu pula mereka mengatakan, oh tentu para malaikat. Nabi mengatakan bukan. Lantas siapa? Para sahabat mengatakan, oh tentu kami. Oh tentu saja engkau dekat. Nabi menjawab, mereka adalah orang yang lahir setelah aku dan tidak pernah menemui aku,
tapi mereka sangat mencintai diriku. Mendengar itu sambil menangis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pemimpin tahapan keempat, yaitu pemimpin yang memiliki pelapis. Dan the last one, dia pemimpin abadi. Hasil riset yang dilakukan oleh Jim Collins dalam bukunya yang disebut dengan Go to Great, untuk meriset dari 540 perusahaan syarikat dalam Fortune 500. Ia mengatakan bahwa ciri pemimpin abadi adalah mereka yang sangat rendah hati, tapi ia tidak mementingkan kepentingan dirinya. Apabila melihat riset ini, inilah yang sesungguhnya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Saat terakhir Nabi Muhammad SAW akan meninggal dunia, ia mengatakan, siapa yang dulu pernah aku sakiti? Katakan. Kemudian salah seorang sahabat berdiri dan mengatakan, aku. Apa yang terjadi? Tongkatmu mengenai belakangku. Kalau begitu balaslah aku. Bayangkan, ia seorang nabi, seorang rasul, seorang panglima perang Uhud, perang Badar, dan seorang pemimpin negara yang menguasai wilayah Timur Tengah yang sanggup melakukan hal itu. Inilah bukti bahwa syarat pemimpin abadi yang kelima bukan dirinya yang dipentingkan, bukan harga dirinya yang dipentingkan, tapi yang dipentingkan adalah mission untuk membangun ummah. 5 tahapan inilah yang dimiliki oleh Nabi. Sekarang, apakah kita sanggup memilikinya? Mudah-mudahan kisah ini adalah sebuah kisah yang tentu saja harus kita coba ikuti. Bukan hanya pemimpin yang dicintai, bukan hanya dipercaya, diikuti, pelapis, tapi jadilah pemimpin abadi yang berjuang untuk ummah.